Sebelumnya maaf banget di video ini aku nggak pakai makeup sama sekali karena aku lagi nggak pengen pakai aja. What's up guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. Aku udah mandi dan aku juga udah cuci muka. Seperti request terbanyak dari teman-teman semua, review yang ini. Tada! Pas banget waktu itu White Lab keluarin serum yang baru. Jadi aku memutuskan untuk bikin dua video. Yang pertama ini adalah first impression. Sekalian aku mau bahas tentang ingredients-nya. Jadi kita akan bahas dulu kelebihan dan kekurangan serum ini berdasarkan komposisinya dan first impression aku secara pribadi ya. Dan sesuai dengan komposisinya, kira-kira serum ini bisa cocok dan lebih pas untuk jenis kulit dan permasalahan kulit seperti apa sih. This video is not sponsored at all. Hari ini kita bahas komposisi dan first impression aku 1-2 minggu dari sekarang. Kita akan lihat gimana dia bekerja di wajah aku. So this is the part 1 of the video. Let's just get started. So yang aku beli adalah White Lab Niacinamide 10% tambah kolagen dan White Lab Acne Serum dengan kandungan tea tree plus hexamidin. Ini aku belinya di Shopee. Nanti aku akan taruh linknya di description box. Nanti kalian bisa langsung cek di sana. Dua-duanya 20 ml ya. Termasuk serum yang sangat-sangat terjangkau harganya. Karena kalau kita bahagi per milinya itu jatuhnya 3.750. Bahkan dia lebih terjangkau dibandingkan Scarlett. Karena Scarlett 75.000 cuma dapat 15 ml. Untuk packagingnya sendiri, ini pas aku lihat dan pegang, seakan-akan melihat packagingnya The Ordinary. Ini dia serum The Ordinary yang aku punya. Sangat mirip. Wow. Lihat sekilas nih hampir sama ya. Walaupun beberapa detail agak berbeda. Dan memang ukurannya The Ordinary jauh lebih gede dibandingkan yang White Lab. But look at that. Mereka kayak ibu dan anak. Wow. Penulisannya juga hampir sama ya. Tapi nggak sama persis, hampir aja. Nanti aku akan videoin setiap hari pada saat aku memakai serum ini supaya di part 2 berdasarkan cocok enggaknya di wajah aku. Mulai dari acne-nya dulu. Favorite part, kita bahas lebih jauh tentang ingredients atau komposisinya. Acne serum ini berbahan dasar air. Kita tahu bersama bahwa list komposisi diurutkan berdasarkan kadarnya. Semakin di awal berarti kadarnya semakin tinggi. Karena klaim bahan utamanya adalah tea tree dan hexamidin, aku berpikir komposisi yang kedua adalah tea tree itu sendiri. Tapi ternyata komposisi yang kedua malah cyclopentasiloxane yang merupakan salah satu bentuk silikon. Nah, ini yang menjadi the good things dan juga sedikit bad things about silicone. Komposisi ini adalah komposisi yang memberikan rasa halus, silky, dan smooth agar supaya teksturnya ini enggak tacky atau enggak lengket, sehingga terasa enak dan nyaman pas diaplikasikan ke wajah. Nah, the good thing is yang tidak perlu dikhawatirkan adalah komposisi ini dia tipe yang evaporate atau menguap begitu di-apply ke kulit. Jadi dia nggak meresap ke dalam kulit. Termasuk pelarut atau solvent yang fungsinya untuk improve formulations atau meningkatkan formulasi, sehingga menolong produk ini supaya bisa tersebar merata ke kulit dan komposisi bahan aktif yang ada di serumnya itu bisa terhantarkan lebih baik meresap ke dalam kulit. Kalau dianya sendiri akan menguap. Jadi ibaratnya dia hanya nganter terus pulang gitu karena dia menguap. Tapi dijelaskan atau tercatat bahwa walaupun dia evaporate atau nantinya akan menguap, dia punya kegunaan untuk maintain atau memelihara skin barrier, sehingga mencegah kulit untuk kehilangan kelembapan alaminya. Sebenarnya walaupun masuk kategori silikon yang mungkin beberapa dari kita agak takut jangan nanti malah mengiritasi kulit atau bikin clog pores, tapi sebenarnya cyclopentasiloxane ini yang adalah komposisi di daftar kedua ternyata punya manfaat juga. Nah, bad things-nya adalah ya buat kulit yang benar-benar sangat sensitif sama silikon, atau misalnya pernah punya pengalaman buruk sama silikon, harus lebih berhati-hati karena bisa bermasalah atau bisa juga menimbulkan resiko iritasi, gatal, atau malah beruntusan. Tapi again, formulasi setiap skincare itu berbeda-beda, jadi untuk lebih pasti memang nggak ada cara lain selain dicoba sendiri. Selain itu, aku mau bilang juga dari awal bahwa ini mempunyai komposisi parfumnya, walaupun udah di list yang paling belakang atau yang paling terakhir. Nah, tapi since ada cyclopentasiloxane yang menghantarkan komposisi dengan lebih baik lagi ke dalam kulit, otomatis fragrance dan parfum akan dihantarkan juga. Jadi lebih bagus gitu
gitu loh masuknya, semua komposisinya termasuk parfum ini. Jadi kalau yang sensitif juga sama parfum bisa lebih berhati-hati atau at least dipertimbangkan. Itu sih informasi yang bisa aku bahagi. Kalau aku gimana? Well, kalau tanya aku agak sedikit aja takut, mungkin 30% karena aku punya pengalaman yang gak gitu menyenangkan sama yang namanya silikon. But ya, aku akan tetap coba karena again, formulasi ingredients bisa saja berbeda dan hopefully kulit aku nggak bakalan kenapa-napa. We'll see 2 weeks from now. Tapi harusnya ya, karena bentukan cyclopentasiloxane ini yang menguap, harusnya nggak apa-apa. Kalau komposisi lainnya, banyak komposisi yang sangat-sangat bermanfaat. Contohnya, glycerin, dia melembabkan, of course. Setelah glycerin, kita ketemu dulu sama niacinamide. Niacinamide ini kita sudah tahu semua, banyak banget manfaatnya, meredakan peradangan, efektif juga buat bekas jerawat sebenarnya, menenangkan kulit wajah. Mereka tulis hexamidin ini adalah komponen atau komposisi yang menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Tapi komposisi hexamidin sendiri udah di list yang tuh sepertiga terakhir sini. Sebenarnya mungkin ya nggak akan terlalu berpengaruh karena udah di bawah banget. Menurut aku ya, aku belum melihat pengalaman aku so far kayak gimana. Tahu nggak guys, ini ada Centella asiatica juga. Enak banget Centella asiatica. Aku tuh cinta banget sama Centella asiatica. Kalau misalnya memang lagi meradang dan breakout parah, aku pasti akan cari salah satunya Centella asiatica untuk meredakan peradangan. Semua komposisi yang di atas ini emang komposisi yang bagus sih. Dan masih ke tengah juga kita akan menemukan salicylic acid. Untuk anti jerawat juga itu golden banget, bisa membersihkan pori-pori secara mendalam, salah satu komponen eksfoliasi juga. Dan harusnya karena ada salicylic acid ini bakalan bagus banget untuk blackhead sama whitehead. Salicylic acid juga membantu mencegah pembentukan jerawat. Eksfoliasi bukan komposisi utamanya, jadi kalau misalnya toleransi kulit kita baik, pakai setiap hari seharusnya nggak masalah. Dan ini komposisi-komposisi lainnya beserta fungsinya yang bagus, walaupun kadarnya nggak tinggi karena udah ada di akhir-akhir komposisi. Oh, dan ini juga aku lupa bilang, ada lactic acid. Lactic acid ini adalah salah satu AHA, membantu meregenerasi kulit lebih cepat supaya sel-sel baru lebih cepat tumbuh, bikin kulit jadi lebih smooth dan lebih bagus. Ini tidak comedogenic sama sekali. Dan kalau kalian penasaran juga, ini fungal acne safe. Berdasarkan komposisinya, kira-kira bisa cocok tipe kulit apa? Surprisingly, ini bisa all skin types. Mau dry skin, mau oily skin, sama-sama harusnya aman pakai ini. Kecuali yang sensitif, hati-hati aja sama parfumnya. Dan ingat, ini ada kandungan salicylic acid sama lactic acidnya. Belum tentu, tapi bisa memicu yang biasanya kalian kenal dengan purging. Jadi pakainya diperkenalkan perlahan-lahan ke kulit. Harus bereksperimen untuk melihat seberapa sering frekuensi pemakaian yang cocok dan work di kulit kamu. Jadi teman-teman yang bermasalah sama beruntusan, jerawat, blackheads, whiteheads, entah itu kalian dry skin, oily skin, silahkan, harusnya aman ya pakai white lab ini. Jujur dari komposisinya menurut aku dia lebih bagus daripada Scarlett. Semoga aja 1-2 minggu ke depan aku bisa cocok ya sama dia. Langsung aja aku mau pakai. Nah, untuk acne serum ini aku akan lebih fokuskan di bagian yang ada beruntusan. Aku ada beruntusan di sini. Dan aku ada bakal jerawat di sini. Aku belum pakein apa-apa karena dia baru aja muncul sore ini. Mungkin dia tahu aku mau review serum baru. Baru bakalnya aku udah merasakan ada sedikit pembengkakan, udah mulai kemerahan sedikit aja. Sama di sini ada satu juga bakal jerawat. Dan di bagian T-zone aku, siapa tahu aja dia work untuk blackheads dan sedikit whiteheads. Wanginya agak wangi bunga yang manis gitu. Aku akan cuci tangan dulu. Oke, aku udah cuci tangan. Dia agak kental dan agak sedikit aja berlendir ya. Terasa silky and soft and smooth. Entah perasaan aku aja atau gimana, tapi ada sedikit aja rasa sejuknya. Gak ada rasa cekat-cekit. Ini pas diaplikasikan ke kulit, wow, lihat. Auto glowing ya di area yang udah aku aplikasikan. Dan terasa kenyal. Jujur aku suka sih. Teksturnya aku personally suka. Walaupun dia kental, dia nggak berasa aneh sama sekali di wajah. So, I will give honestly 9/10 untuk teksturnya ya. Minus satunya karena aku baru pertama kali aja. Aku agak terkejut sama teksturnya. Biasanya serum di pengharapan aku itu agak sedikit lebih cair lagi dari ini. But ya, untuk rasa pakainya di wajah aku, ini benar-benar ringan dan enak banget dipakainya. Ada sedikit sensasi menyejukkannya. Day serapnya sedang, dia nggak terlalu cepat menyerap. Harus benar-benar ditap-tap dan dikipas-kipasin dulu. Overall aku suka banget. Keep in mind bahwa ini first impression ya. Semoga kamu tidak mengecewakan. Harganya benar-benar terjangkau banget. So far aku suka. Very nice. Coba kalau sama kalian ya. Kulit wajah aku jadi kelihatan glowing dan kenyal banget.
Tapi aku nggak tahu, aku punya feeling yang bagus. Tapi aku nggak tahu, aku harus lihat dulu 1 minggu sampai 2 minggu dari sekarang. Next, untuk brightening serum yang ditonjolkan di sini adalah niacinamide 10% plus kolagen. Untuk niacinamide-nya aku setuju banget karena komposisi niacinamide itu ada di urutan memang benar-benar kedua setelah Aqua. No silicone. Jadi ini silicone free, berbeda sama acne-nya yang tadi. Mereka sama-sama no alcohol dan niacinamide-nya benar-benar yang tinggi banget, bayangkan 10%. Padahal niacinamide yang persenannya 2-5% aja berdasarkan penelitian itu akan menunjukkan hasil yang benar-benar signifikan, 2-5% aja. Sedangkan ini 10%. Wow, kalau ordinary juga 10% guys. Aku ternganga karena harganya beda dong, langit dan bumi. Dan mereka sama-sama niacinamide 10%. Kita tahu semua kalau niacinamide itu punya daya serap yang baik, dia antibakteri, efek lightningnya benar-benar cukup, bergantung seberapa besar konsentrasinya, dan ini gede. Dan niacinamide adalah komposisi yang paling aman, sangat jarang orang yang bisa iritasi karena niacinamide, karena niacinamide adalah komposisi yang paling well tolerated, atau rata-rata bisa ditoleransi dengan sangat baik untuk menenangkan dan untuk menyokong, memperbaiki juga bisa skin barrier, sehingga akan meningkatkan tekstur kulit. Tapi kalau dia menunjukkan atau mengutamakan kolagen di packagingnya, aku kurang setuju karena kolagen itu udah komposisi terakhir banget, yang mana udah nggak sampai 1%, karena semuanya itu udah di bawah phenoxyethanol. Teman-teman yang belum tahu phenoxyethanol itu apa, dia adalah salah satu preservatives atau pengawet yang takarannya diizinkan paling besar 1% aja di dalam skincare. Artinya di bawah phenoxyethanol ini udah 1% ke bawah kadarnya. Tapi lihat deh, ini komposisinya ada sodium hyaluronate, ada juga allantoin yang bisa soothing atau menenangkan kulit. Sekarang kita ke yang harus dipertimbangkan dalam hal komposisinya. Yang pertama tadi aku udah bilang phenoxyethanol. Kalau kalian ada riwayat sensitif sama pengawet satu ini ya harus dipertimbangkan, tapi seharusnya untuk kadar 1% itu masih dibilang safe dan gentle. Terus dia ada yang namanya triethanolamine. Ini punya rating comedogenic yang sedang. Itu pengatur pH untuk menyeimbangkan pH di suatu skincare. Sifatnya basa, jadi sifat keasaman yang lain itu bakalan bisa dinetralkan. Harusnya nggak masalah, tapi untuk kulit yang sensitif sama komposisi-komposisi ini bisa dipertimbangkan. Terus dia juga ada parfum sama dengan acne-nya tadi, dan ini enggak fungal acne safe karena ada PEG 40 hydrogenated castor oil-nya. Bukan fungal acne safe, artinya tidak dianjurkan bagi yang sudah memiliki fungal acne. Bukan berarti kita yang belum memiliki fungal acne akan tiba-tiba dapat fungal acne gara-gara komposisi ini. Enggak seperti itu. Hanya yang punya fungal acne kurang disarankan untuk memakai komposisi ini. Cocok untuk jenis kulit apa? Ini juga all skin types friendly. Dry skin sangat bisa mengambil benefit dari ini, oily skin juga bisa, sensitive skin yang ya harus dipertimbangkan untuk yang tadi aku bilang phenoxyethanol, triethanolamine sama fragrance-nya. Other than that, aku bisa rekom ini ke all skin types. Straightening-nya aku bakalan pakai di seluruh wajah. Kemarin aku sempat jerawat lumayan di sini karena hormonal, jadi ada bekas jerawat lagi. Di sini apalagi ini ada satu jerawat yang baru sembuh, jadi bekasnya memang wow, sangat-sangat gelap. Di sini sih nggak terlalu gimana ya. Wanginya aku kurang suka, jauh lebih menusuk daripada yang acne ya. Menurut aku ini kayak parfum yang biasa kita pakai semprot gitu loh di badan. Biasanya aku nggak terlalu masalah sama wangian, cuman ini bukan wangi yang seger gitu loh. Ini wangi kayak parfum badan gitu. Cairannya tuh bening ya, beda sama yang acne-nya. Yang acne-nya tuh dia lebih kabur gitu, lumayan kental juga, sedikit aja lebih cair daripada yang acne. Dari segi lendirnya dia agak lebih berlendir, ini lebih lengket daripada yang acne. Wanginya nggak begitu ganggu sih pas dicium begini, hanya pas dicium langsung dari botolnya itu menurut aku agak ganggu, terlalu tajam. Oh, tapi menyerapnya cepet banget, lebih cepat menyerap daripada acne tadi. Aku sampai nggak sempat meratain ke seluruh wajah, dia udah agak kering gitu. Jadi maaf, aku harus tambah karena rasanya belum terpakai di seluruh wajah. Ini harus agak lebih cepat diratain karena dia nyerapnya cepat banget. Karena teksturnya terasa agak tebel ya, tapi nggak berat sih, hanya terasa di kulit aja agak tebel. Seperti dia memberikan lapisan ekstra gitu loh ke kulit.
Kemampuan menyerapnya oke juga, tapi agak kesulitan untuk meratakan ke seluruh wajah, jadi harus gerak cepat gitu. This is how it looks like. Menurut aku kurang memberikan glowing, tapi ada glowingnya sedikit. Jujur aku udah merasa kayak nggak pakai apa-apa sama sekali. Aku pikir dia bakalan terasa tebel gitu loh di muka, karena teksturnya yang terasa di kulit tangan tuh thick. Karena aku pecinta finish yang lebih glowing dari ini. 8/10. Aku nggak terlalu masalah sih sama finish nggak terlalu berpengaruh sama hasil kan. Aku akan zoom ke kalian kayak gini finishnya setelah dipakai. So far secara keseluruhan aku senang sama mereka berdua. Semoga aja hasilnya bisa sebagus first impressionnya. Aku mau tahu dong dari teman-teman, apa udah pernah pakai serum White Lab ini? Menurut kalian gimana dan efeknya gimana sih di wajah teman-teman? Komen di bawah ya, biar kita bisa saling sharing dan teman-teman lain juga bisa ikut baca dan menambah referensi. Stay tune buat part 2 video ini. Jangan lupa follow aku di Instagram @jimemalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips skincare, beauty, and more. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, and thank you guys so much for watching this video. I'll see you guys in my next video. Bye bye guys.